Kalian percaya gak sama manusia yang bisa terbang? Manusia dengan super power, manusia dengan kekuatan super. Kayak di film-film, kalian percaya gak itu ada di dunia nyata? Nah, jadi di sini bakalan gue bahas gadis terbang misterius Rusia. Mungkin dari kalian ada yang ingat dengan ini. Dulu hal ini benar-benar bikin gue takut. Dan ya, silahkan kalian lihat dulu. Тарзан! Апорт! А теперь ко мне. Ко мне, Тарзан. Ко мне, я говорю. Тарзан! Тарзан, я сказал, ко мне! Тарзан, ко мне! Что это? Тихо, тихо, Тарзан. Тарзан, тихо, Тарзан. Боже мой, что это было? Well, menurut kalian sendiri kayak gimana? Jujur hal itu masih bikin gua serem sih. Masih jadi misteri juga tentang kebenaran videonya. Jadi ceritanya tuh gini. Jadi rekamannya itu pertama kali diupload sama seorang pengguna YouTube dengan nama Jevgenis 2000 pada tanggal 2 Maret 2009. Dalam keterangannya, dia bilang bahwa dia ini lagi jalan-jalan sama anjingnya yang bernama Tarzan di sebuah hutan yang terbilang sepi. Dan dia pun gak nyangka dia ini nemu seseorang di dalam hutan yang sepi. Dan dia pun terkejut sama apa yang dia lihat. Sampai dia itu gak bisa berkata-kata. Dan dia pun gak ngejelasin kapan dan di mana video ini tuh direkam. Jadi bener gak sih kalau anak itu lagi terbang? Apa ada sekelompok mutan yang lagi berlatih di hutan Rusia? Atau video ini tuh cuman hoak, rekayasa, atau buatan orang? Oke, di sini bakalan gue bahas teori-teorinya. Oke, yang pertama itu menurut gue itu suara. Jadi gini, dengan situasi hutan yang terbilang sunyi, sepi, menurut gue sih suara sekecil apapun pasti ya kedengeran lah seenggaknya sama mereka ini tuh. Apalagi dengan lokasi itu yang terbilang ya lumayan dekat kan. Seharusnya sih suara kecil pun kedenger ya oleh mereka harusnya. Tapi bisa jadi kemungkinannya tuh kayak gini juga. Si ibu dan anaknya tuh lagi ada di konsentrasi yang gak bisa diganggu. Ya mungkin kalian bisa ngerti dengan apa yang namanya konsentrasi kan. Apalagi kalau ini hubungannya dengan kekuatan, pasti konsentrasi itu benar-benar perlu. Dan konsentrasi itu yang ngebikin kita gak sadar sama sekitar kita. Jadi ya lumayan logis lah kalau seenggaknya mereka nggak denger, karena ya terlalu fokus. Dan yang kedua itu si Tarzan lari. Harusnya sih ya sadar kan. Apalagi bisa dibilang si Tarzan ini ngedeketin mereka, abis itu mundur lagi. Ada beberapa frame yang ngeliatin si Tarzan itu balik lagi. Entah si Tarzan takut, entah mungkin diusir, apapun itu yang penting seenggaknya harusnya mereka ini sadar. Oke, next. Harusnya pas si Tarzan ini lari, normalnya tuh orang bakalan ngejar hewan peliharaannya dan matiin kameranya. Atau enggak kayak simpen HP atau simpen kameranya, harusnya kan. Nah tapi kalau di video ini, dia nggak ngelakuin itu. Dan dia ini masih stay, nyalain kamera dan kayak tetap videoin gitu. Ya logikanya, kalau gue sama peliharaan gue ada di hutan, walaupun di situasi gue pegang kamera, lagi video, kalau peliharaan gue lari, yang gue kejar pasti peliharaan dulu. Dan kayak matiin kamera atau enggak kayak jatuhin kamera gitu. Nah tapi, dia ini gak ngelakuin hal itu. Ya gue sih gak tahu juga sih ya, kalau sekiranya di Rusia mungkin entah orang normal kayak gitu, entah orang biasa kayak gitu, kayak sering main di hutan, habis itu bareng peliharaannya, dan kayak santai-santai aja. Oke lanjut, menurut gue teori selanjutnya itu adalah pemotongan video. Ada momen dimana hal ini tuh yang bisa dibilang jadi pusatnya, yaitu pas Tarzan menggonggong dan HP perekamnya tuh jatuh karena mungkin entah kaget entah gimana ya. Nah di frame itu kayak gimana ya, mungkin bisa dibilang sengaja ditutup-tutupin mungkin. Kemungkinannya ya kayak gitu, HP-nya jatuh, habis itu dipotong dan dilanjutin pakai video lain. Oke, next yaitu tonjolan baju. Ada juga beberapa frame yang ngeliatin bahwa bajunya ini seakan keangkat dan ada beberapa tonjolan juga. Entah mungkin itu sebuah pengait atau gimana nih ya. Kalaupun ada, kemungkinan terbesarnya tuh kayak gini. Nah tapi yang menurut gue hebat dari video ini adalah cara dia terbang. Kalaupun sekiranya pakai pengait atau hal kayak gitu, harusnya ya cara dia terbang ini tuh kayak apa ya, mungkin terbilang ayunan atau gimana gitu. Tapi di sini cara dia terbang itu kayak ngestay di satu tempat, tapi tangan dan kakinya tuh gerak.
nggak ada kayak semacam ayunan gitu. Entah mungkin kedukung sama nggak adanya angin apa gimana. Dan di frame dimana beres HP-nya jatuh, dan adegan dimana mereka ketahuan, ini berlangsung kayak cepet banget gitu, mungkin kayak sedetik 2 detik gitu. Dan harusnya kalau sekiranya ada pengait, hal itu gak bakal mungkin dilakuin. Karena kayak jatuhnya tuh terbilang mungkin halus apa gimana gitu. Terbilang smooth banget gitu. Ya harusnya sih normalnya kalau terbang juga, yang namanya ngelakuin pendaratan itu pasti ada kayak goncangan atau apa gitu. Sekiranya ya butuh 3-5 detik, tapi di sini kayak cepet banget. Ya kalau sekiranya emang kaget harusnya lu jatuh kan. Kayak shock abis itu kayak ngantem tanah atau gimana. Oke lanjut aja, yaitu kenapa gak ngejar. Ada beberapa komentar yang bilang katanya kenapa gak ngejar. Ya kalau ini sih menurut gue simple sih. Ya ketakutan lah jelas. Ya gimana gak shock gitu. Lu ngeliat ada orang terbang di depan lu, dan yang bisa lu lakuin itu cuma diem karena kaget. Setelah lu kaget, lu bakalan takut. Ya normalnya sih manusia itu takut sama apa yang mereka gak pahamin. Sebenarnya masih banyak sih teori-teori lain. Ya tinggal diskusi di komentar aja. Dan yang terakhir itu sebenarnya gini aja. Mau video itu real ataupun video itu fake atau hoax, gak apa-apa, yang penting kita enjoy aja. Jadi mau itu real mau fake, kita enjoy aja, kita nikmatin videonya aja. Entah ini emang rekayasa, entah ini mungkin sebuah film buatan, ataupun bahkan ini bisa jadi nyata. Ya kita enjoy aja. Well, menurut kalian sendiri kayak gimana? Kalau emang punya teori atau segala macem, silahkan komen. Tapi kalau untuk gue pribadi, gue lebih mikir kalau ini tuh emang rekayasa. Jadi videonya itu bisa dibilang kayak cuman buatan konten atau apalah itu. Dan ini tuh mungkin kayak sebuah film atau apapun itu yang dikerjain sama profesional. Ya entah mungkin tujuannya itu untuk marketing, untuk viral. Ya banyak-banyak lah alasannya. Nah tapi kalau sekiranya emang gak ada pembuktian yang asli, dan emang video itu dinyatakan sebagai nyata, ya mungkin di sebuah tempat terpencil di hutan Rusia, emang ada satu keluarga super yang diem-diem mereka ini ngembangin atau ngelatih anak-anaknya jadi penyelamat dunia. Ya bisa jadi ini X-Men mungkin. Di sebuah hutan yang sepi, tempat terpencil, emang ada mutan atau manusia super yang emang lagi dilatih. Tapi ya ngerinya sih untuk tujuan perang sih ya. Dibanding nyelamatin dunia, malah dipakai alat tempur negara. Orang-orang perang pakai senjata segala macam, ini pakai kekuatan super. Wah, udah makin parah sih. Tapi gue suka dengan ide itu.